Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu hidup di zaman Musa. Allah beri contoh manusia yang dititipkan harta begitu melimpah namanya Qarun. Ada yang kenal Qarun di sini? Tidak, alhamdulillah ya. Kalau kenal besar repot kita nih. Ya, siapa dia deh? Dia sini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguh Qarun itu kami perkenalkan termasuk umatnya Musa. Jadi umat Nabi Musa ini ada manusia namanya Qarun. Siapa dia? Teruskan dulu ayatnya. Fabagha alaihim. Dia itu sombongnya luar biasa. Ujub dia. Nah, kalau ada bagha, ingat ya, saya berikan satu ilmu sebentar. Sekejap ya. Kalau ada bagha, itu artinya sombong dengan harta benda. Kalau sombong dengan kedudukan disebut dengan tagha namanya. Karena itu Fir'aun ketika sombong dengan kedudukan disebut tagha. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai sombong, menyimpang. Tagha dengan kedudukan, bagha dengan harta. Kenapa Qarun ini bisa sombong dengan harta? Yuk, coba lihat bagaimana banyak hartanya itu. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Sungguh kami titipkan harta benda kepada dia yang kunci-kunci berangkasnya saja. Gudang-gudang hartanya itu tak sanggup dipikul oleh bodyguard yang ada di belakangnya. Ini informasi saja tuan-tuan ya. Kalau Qarun kemana-mana, dia ada bodyguard di belakangnya. Bodyguardnya bukan ngawal dia, tapi tugasnya hanya bawa kunci gudang hartanya saja begini. Itu pun masih tak sanggup dia bawa begini. Di setiap Qarun lewat kemanapun, dia akan cakap, ini saya nih. Manusia paling kaya nih. Kau mau ambil harta saya, ambil saja. Bodyguard saya aja tak mampu, angkut tuh kunci-kunci gudangnya. Qarun, kaya, sombong. Bahkan sampai sekarang, hartanya masih dicari. Tuan mau kemana? Saya mau ke Samudra Hindia. Mau apa ke sana? Mau mencari harta Qarun. Hartanya Qarun masih dia cari sampai sekarang. Kayanya luar biasa. Dia kaya dan dia sombong. Jika ada, misal maaf ya, orang masa sekarang dia kaya dan dia sombong, itu orang terlambat dia. Dia terlambat dan dia terlalu. Kenapa? Karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Dia ingin ikutan sombong. Dan dia terlambat. Dia kepagian, kesiangan, kemalaman, kesorean. Ya, ingat baik-baik. Ketika Qarun kemudian sombong dengan hartanya, loba dengan urusan dunianya, maka turunlah kemudian ayat Quran untuk meluruskannya. Ayat inilah yang harus kita gunakan untuk mengarahkan harta benda kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat ke-77-nya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Iman haji. Perhatikan baik-baik. Hei kalian, jika ada yang saya titipkan harta benda dunia kepada kalian, kata Allah, hakikatnya harta benda itu bukan untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kita persaingkan dengan tetangga-tetangga kita. Kita tampilkan kemudian dengan sifat ria kita, bukan. Kata Allah, saya titipkan itu supaya kalian bisa mencari surga kalian dengan harta itu. Ingat baik-baik ya, ada 4 titipan dari Allah. Anda mesti pandai-pandai melihat apa titipan yang Allah titipkan kepada Anda. Ada tenaga, kekuatan, power. Dia harta tanah. Tak punya dia harta. Kedudukan dia tak punya. Pengetahuan dia tak punya. Dia cuma punya harta. Dia cuma punya tenaga, power. Maka saat Anda memiliki tenaga itu, maka tenaga itu adalah tenaga yang Allah titipkan pada Anda untuk mendapatkan surga Anda. Contoh Bilal bin Rabah. Dia tak punya harta. Dia tak punya kedudukan. Allah titipkan tenaga kepadanya, dia gunakan tenaga itu untuk menggali surganya. Dia ambil surga dengan tenaganya. Siapa dia? Ialah muadzin Rasulullah SAW. Dengan tenaganya dia adzan, Allahu Akbar dengan suaranya. Dengan tenaganya dia membela Nabi. Dengan tenaga mengantarkan dia ke surga. Kata Nabi, Bilal ahli surga. Saya dengar suaramu di surga. Allah. 2. Maaf. Pengetahuan. Knowledge. Allah berikan seorang pengetahuan yang dengan ilmu itu dia bisa meraih surga. Bahkan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, disebutlah dia pewaris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para cendekia itu para ulama yang punya pengetahuan, pewaris para nabi. Dengan ilmu itu dia diminta mengajar pada umat. Dengan ilmu itu dia bisa mengantarkan dia ke surga. 3. Kedudukan. Ini bagian juga urusan dunia. Allah titipkan pada seseorang jabatan, kedudukan. Maaf, bukan untuk dibanggakan, bukan. Keliru kalau Anda punya kedudukan dibanggakan, itu salah. Anda kenal Fir'aun? Di mana Anda kenal Fir'aun? Fir'aun itu kedudukannya tinggi, sejaman dengan Qarun. Maaf ya, maaf, dia punya pasukan. Dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saking tingginya merasa kedudukan dia. Allahu Akbar, dia sombong, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-26. Perhatikan baik-baik. Qulillahumma, paling kanan sebelah atas. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei, aku yang punya jabatan itu, aku yang punya kedudukan itu, aku yang punya segalanya, aku titipkan kepadamu supaya engkau dengan itu mencari surga. Nanti aku akan tukar. Sekarang kamu berada di atas, esok lusa aku pergantikan pada orang lain. Nah, kalau Anda punya titipan kedudukan jabatan ini, gunakan untuk mencari surga Anda. Anda diamanahi jadi kepala distrik. Bisa kepala negeri ini, Selangor, kepala negeri, Selangor. Masya Allah, itu kedudukan itu yang mengantarkan Anda ke surga. Buat polis kebijakan-kebijakan terbaik. Bisa ajak orang supaya ramai dia ke masjid.
tulis surat untuk bangun masjid, tulis surat untuk salat berjamaah. Anda tak usah pikirkan berapa orang yang banyak ke masjid. Yang penting kedudukan Anda membuat kebijakan yang terbaik untuk umat. Saat Anda dipergantikan dengan orang lain, maka tibalah kemudian kedudukan itu akan menentukan apakah Anda bisa mengantarkan Anda ke surga atau tidak. Nah ini harta. Maaf ya. Saat Allah titipkan harta pada Anda, mungkin Allah tuh sangat mengetahui bahwa Anda itu sulit untuk puasa. Seperti orang yang tak punya harta. Senin Kamis dia puasa. Ayam lebih dia puasa. Orang lain yang tak punya harta semacam Anda, dia bangun tiap malam untuk tahajud. Anda tenaga itu tak punya. Tahajud pun jarang, puasa pun jarang. Masya Allah, Allah titipkan pada Anda harta benda. Turun ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan harta itu kesempatan meraih surga Anda di akhirat. Maka turunlah kalimat zakat. Quran surah ke-9 ayat 103. Keluarkan pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Turun ajakan infak. Quran misalnya surah ke-2 ayat 261 sampai 263. Keluarkan pada 5 golongan. Quran surah ke-2 ayat 215. Jadi ketika Allah titipkan harta benda, di negeri ini ada tambangnya, ada mineralnya, ada emasnya, ada macam-macamnya. Itu bukan untuk kita perebutkan dan bersaing dengan yang lain. Dalam arti yang tidak baik. Gara-gara pekerjaan, kenapa Anda bisa memutus silaturahim? Gara-gara masalah emas saja, mohon maaf, Anda bisa berkelahi dengan yang lain. Gara-gara urusan tambang saja, Anda bisa menzalimi kawan Anda yang lain. Itulah yang disebut dengan hubbud dunia. Sila tengok, saat Islam itu berjaya di Eropa, di Spanyol. Kenapa kemudian Muslim bisa runtuh, hancur tahun 1492 sehingga terjadi perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh Paus Alexander yang ke-6? Kenapa? Penyebabnya bukan karena orang Islam itu, mohon maaf, kurang berjaya, kurang hebat, tidak. Penyebabnya karena mereka loba dengan urusan dunia. Saling berlomba mendapatkan kedudukan, saling berebut harta benda satu dengan yang lainnya. Akhirnya bersatulah Isabella dengan Raja Ferdinand, menyatu keduanya, melihat kelemahan umat Islam, dipecah belah, diadu satu dengan yang lainnya. Beradu mereka semua, paman bunuh keponakannya, anak bunuh bapaknya, mengganti mendapatkan kedudukannya. Sehingga ketika mereka saling bunuh, saling ambil, saling celak, saling bertengkar, datanglah Isabella dengan Ferdinand, mengambil kekuasaan itu, runtuh kerajaan Islam kemudian di Spanyol. Lihat apa yang terjadi di Baghdad. Lihat apa yang terjadi di belahan dunia. Ingat, jadi cabaran yang kedua ini di akhir masa, jika Anda punya titipan urusan-urusan dunia, apakah harta benda, apakah kedudukan, maka pesan Al-Quran, gunakanlah semua itu untuk mencari surga Anda. Itu nggak akan dibawa. Dunia nak dibawa. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak dibawa. Sila cek ya, tadi ada handphone yang bagus-bagus tuh. Apakah kalau Pakcik meninggal dunia, handphonenya dibawa ke alam kubur? Aduh puan, ini handphone paling halal. Tolong kalau besok lusa abang wafat, sertakan di handphonenya dalam alam kubur. Kalau kangen diskon saja, tak bisa lah. Wafat dewasa. Makanya kalimatnya meninggal dunia, telah meninggal dunia. Artinya semua dunia kita tinggalkan. Yang dibawa ke surga, itulah peluang amalan kita dengan harta, kemudian kedudukan, tenaga dan ilmu kita yang menjadikan pahala dari ini.